Kurang dari 24 jam setelah peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pria di Jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, polisi menangkap 9 orang pelaku. Para pelaku yang kini ditetapkan jadi tersangka memiliki perannya masing-masing saat aksi pembunuhan terjadi. Penembakan yang menimpa korban Dedi Indrajit Putra terjadi pada Minggu 4 Mei dini hari di depan tempat hiburan malam Crown. Menurut saksi lokasi, pelaku tampak menunggu korban sebelum eksekusi dilakukan. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Salmon. Selamat sore, Gre. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Gre, bisa dijelaskan apa yang menjadi motif penembakan yang menimpa korban dan apakah kasus ini terkait dengan jaringan narkoba? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk terkait indikasi terkait dengan jaringan narkoba, memang betul ya. Tadi disampaikan adanya indikasi soal masalah narkoba, gitu, dan juga ada dendam pribadi antara korban sama pelaku, gitu, Mbak. Oke, baik. Lalu, Gre, apa lagi yang disampaikan oleh polisi tadi? Lalu terkait dengan senjata, apakah juga ikut disampaikan terkait dengan asal-usulnya? Baik. Untuk terkait dengan asal-usul senjata, mereka masih dalam melakukan penyelidikan ya, karena senjata yang digunakan itu pistol ya, pistol kurang lebih 5 cm dengan juga puluhan butir peluru gitu. Dan saat ini mereka masih melakukan penyelidikan apakah ini senjata resmi atau ilegal gitu, apakah senjata rakitan juga gitu. Mereka masih melakukan penyelidikan. Baik, selain 9 tersangka, apakah saat ini polisi juga memburu pelaku lain dalam kasus yang sama? Baik, dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda Kaltim tadi, bahwa memang yang ikut dalam aksi penembakan itu adalah 9 orang, dan mereka itu memiliki perannya masing-masing, yang mana 2 orangnya itu sebagai pemantau di TKP di dalam tempat hiburan malam di Crown. Kemudian juga ada 7 lainnya itu sebagai pemantau yang berada di dalam mobil, dan satunya itu sebagai eksekutor yang datang dari rumahnya. Dan mereka itu hanya 9 orang gitu, dan saat ini sudah diamankan gitu. Baik, Dan tidak ada pelaku apalagi lainnya. baik, Gre, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan informasi kasus penembakan di Samarinda ini? Baik, untuk terkait dengan kasus ini, jajaran Kapolda Kalimantan Timur terus melakukan penyelidikan apakah ini benar-benar terkait dengan indikasinya terkait dengan narkoba tadi, begitu. Terus kemudian apakah ada motif lainnya terkait dengan penembakan ini, begitu. Dan kemudian memang tadi kita sudah dapat data terkait dengan apa namanya kondisi korban pada saat itu ya, adanya 5 tembakan pada tubuh korban, begitu, sehingga dia mengalami luka parah sehingga akhirnya meninggal dunia karena dia luka pada bagian dada. Baik, berarti dalam kasus ini hanya korban begitu yang menjadi target dari para pelaku saat kejadian. Ya, betul. Dan mereka itu sudah merencanakan sejak lama ya, gitu. Hanya tinggal momennya saja kemarin itu sehingga langsung eksekusi, dan pada tanggal tepatnya pada tanggal 4 di malam Minggu eh, sekitar pukul 4 itu, dan itulah momen yang tepat bagi mereka karena eh, mereka sudah lama menunggu itu untuk mengeksekusi sang korban, gitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat bertugas kembali. Tidak pidana pembunuhan yang terjadi hari Minggu lalu, jadi 1 kali 24 jam yang lalu telah identitas pembunuhan. Saya sampaikan cerita dari awal bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 4 pagi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan,
Kecamatan Sambre Kota Samarinda di depan THF Club telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atas nama korban DIP umur 34 tahun, warga Samarinda, Ilir Kota Samarinda. Jadi waktu itu pagi-pagi telah terjadi penembakan terhadap yang bersangkutan oleh para pelaku. Ketika itu yang bersangkutan korban baru menjemput istrinya dari hiburan itu, keluar menunggu mobil, kemudian para pelaku langsung menembakkan beberapa tembakan ke tubuhnya. Jadi hasil olah TKP kita, mungkin rekan-rekan sudah melihat hasil visum di badan ada 2, satu di pundak dada sebelah kiri, dua-duanya yang mengakibatkan limpahnya itu langsung korban meninggal dunia itu. Pengawas IJ sebagai eksekutornya, LA, UL, SU, SA, AR, WA, EN. Mereka punya peran masing-masing, dan memang karena ini direncanakan, waktunya cukup pada perencanaan mereka. Kita akan kenakan nanti ke pasal 340 pembunuhan berencana. Barang bukti yang kita amankan 1 buah senjata api laras pendek, revolver, kemudian beberapa barang bukti lain. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat pelaku menembak korban. Jadi waktu itu pagi-pagi ketika korban sedang menunggu di dekat taman hiburan, pelaku menggunakan motor, langsung menembak dan melarikan diri. Kemudian 1 pucuk senjata api laras pendek, beberapa butir amunisi masih aktif, kemudian 5 butir selongsong, 2 proyektil yang ditemukan di TKP, dan hasil otopsi 2 proyektil yang ada di tubuh korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.